Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ghufran, syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam Ahad ini tepat di tanggal 1 November 2025 masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul di Masjid Al-Ghufran ini dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu, lebih khusus ilmu fiqh yang merupakan panduan hukum-hukum yang sudah diramu oleh para ulama-ulama kita, sehingga kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam keseharian. Salawat dan salam mari sama-sama kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ghufran, alhamdulillah setelah kurang lebih berapa pekan kita absen ya, berapa bulan ya. Qadarullah di malam Ahad ini Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, walaupun cuacanya agak ekstrim ini ya. Iya. Hari Jumat kemarin radang lagi tenggorokan, tadinya mau waduh bahaya. Aduh, jangan-jangan mau izin lagi, tapi alhamdulillah tadi subuh membaik dan alhamdulillah sekarang masih bisa kesini. Seperti biasa, bahwa kita awali dengan bertawassul Rasulullah SAW, sekaligus juga mengkhususkan hadiah Fatihah untuk Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, pengarang dari kitab Fathul Muin ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi al-kiram. Khususan hadiatan ila Rabbi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribudi al-Qanani. Usulihim kulihim wa nisbatihim syawallahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa cabang mengenai pembatalan buka atau pembatalan puasa ya. Sekarang kita masuk ke subbar, masih babnya bab puasa Ramadan, yaitu mengenai hal qadha puasa. Qadha sendiri pengertiannya adalah mengganti puasa Ramadan kita, dikarenakan banyak beberapa hal, beberapa sebab, diantaranya karena kita bepergian atau musafir, karena kita sakit ya, karena hamil mungkin untuk ibu-ibu ya, menyusui, atau karena uzur-uzur yang lain ya, yang termasuk golongan-golongan yang diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tapi diwajibkan untuk mengqadhanya setelah bulan Ramadan. Di sini dijelaskan wa yajibu qada'u ma fata walau bi uzrin minas shaumil wajibi
ka Ramadan. Wajib mengqadai puasa wajib. Umpamanya puasa Ramadan, wa nadrin puasa nazar, wa kafaratin puasa kifarah yang telah lewat, walaupun batalnya karena berhalangan. Jadi kita wajib mengqadha puasa wajib kita. Awalnya puasa wajib itu hanya Ramadan. Tapi karena beberapa sebab ada lagi yang wajib yang lain, namanya puasa nazar. Kalau punya ataupun kalau punya tabungan sekian M misalkan, saya nazar mau puasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasanya itu jadi wajib tuh, karena nazar itu sebabnya. Kalau nggak ada nazar, nggak wajib dia, ya. Atau kifarah. Kifarah ini adalah hukuman, ya, kifarah nazar. Jadi ketika dia bulan Ramadan kemudian melanggar aturan Ramadan, misalkan dia jima siang-siang, ya, suami istri hingga nahannya mungkin, nah itu nanti harus bayar kifarah. Puasanya 2 bulan berturut-turut, ya. Walaupun karena sakit, ya, bimarodin, awasafarin atau bepergian jauh, awatarki niyatin atau tidak berniat malam harinya. Nah ini nih, niat di malam hari puasa Ramadan itu kan jadi rukun puasa. Gimana kalau sampai kelupaan, habis sholat taraweh rep aja tidur, ya, bangun udah adzan subuh, ya, di masjid udah ada yang adzan sholatu khairun minan naum, dia baru bangun, astagfirullah, belum niat puasanya. Maka hari itu dia puasanya batal, tapi harus tetap berlaku seperti orang puasa. Apa? Tidak makan dan minum di tempat umum, ya, dan seterusnya. Tapi puasa hari itu dia nggak dihitung puasa karena lupa niat di malam hari. Alhamdulillah di masjid-masjid kita ada tradisi, ada budaya, habis sholat tarawih langsung sama-sama niat. Nah, itu salah satu manfaatnya itu, ya. Atau ada lagi untuk membackupnya itu biasanya kita niatnya di awal 1 bulan penuh ngikutin atau taklid ke madhab Hanafi, ya. Jadi walaupun malam itu kita lupa niat, insya Allah kalau kita di awal seperti itu niat kita sudah ke backup, ya. Makanya di situ pentingnya kita wawasan tentang ibadah, karena fikih itu panduan kita dalam ibadah terutama. Dan ketika kita ibadah tanpa disertai dengan ilmu, jangankan berharap banyak pahalanya, sah aja belum tentu. Istilah fikihnya mardudatun la tuqbalu. Al-amal bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Amal, perbuatan, ibadah tidak disertai dengan ilmunya, maka ibadahnya ditolak. Bukan cuma puasa, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang lain seperti sholat 5 waktu. Kita harus tahu tuh mana sih rukun sholat, mana sih sunnahnya, mana sih makruh-makruhnya, pembatalannya apa saja. Tujuannya supaya sholat kita sah. Kalau sudah sah, urusan pahala itu haknya
Allah. Yang penting menurut ulama fikih kita sampai batas sah saja. Kemudian au bihaidin, atau karena haid untuk ibu-ibu atau remaja putri ya, udah puasa sampai jam 5 sore atau setengah 6, tiba-tiba datang tamu bulanan haid. Wah, itu harus ikhlas tuh ya. Emang agak kesel ya, udah nyampe-sampenya nahan dari subuh, begitu mau beduk buka ternyata datang tamu bulanan. Itu harus ikhlas. Itu pahalanya insya Allah luar biasa tuh buat ibu-ibu ya. Au nifasin, atau karena nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluannya ibu-ibu yang sudah melahirkan. Lahiran ini mah baik mau normal mau sesar ya tetap nifas ya. Berapa hari biasanya orang nifas? Umumnya 40 hari, tapi paling lama ada yang sampai 60 hari. Libur tuh semua ibadahnya, sholatnya libur, puasanya libur. Enak dah, dari perempuan ada liburnya tuh, tapi berat melahirinnya ya. Melahirinnya berat luar biasa. Au nifasin la bijununin, tidak wajib, artinya tidak wajib qada puasa bijununin karena sebab gila. Lagi puasa Ramadan ya, nggak ada teman, mungkin pikirin aja masalah segala macam, auzubillahi min dzalik ya. Stres, kemudian majnun, gila, dia divonis sama dokter, wah ini udah nggak normal nih akalnya. Maka itu nggak wajib qada tuh ya. Utang puasanya nggak wajib diqadain buat orang gila. Repot juga nungguin sembuh segala macam ya. Dan karena sembuhnya tidak pasti. Wasakarin, atau mabuk. Waduh. Lam yata'adda bihi, yang tidak disengaja. Waduh, mabuk apa nggak disengaja ini? Keracunan bisa jadi ya, bisa jadi malamnya mungkin makan apa gitu ya, tampol basi kayak diangetin lagi sama bininya, keracunan, mabuk ya, yang tidak disengaja. Kalau mabuknya disengaja, siang-siang minum khamarnya sudah batal ya. Maka kalau disengaja berarti hukumnya kebalik nih, jadi wajib diqadai. Tapi kalau nggak sengaja maka tidak harus diqadai. Wa fil majmu'in, dalam kitab Majmu' disebutkan inna qada'a yaumi syak, bahwa mengqada puasa pada hari syak alal fauri liwujubi imsakihi, harus disegerakan setelah tiba saatnya, sebab imsaknya pun wajib. Hari syak itu kapan? Ialah hari ragu-ragu pada saat menjelang puasa atau tanggal 30 Sya'ban dan Ramadan. Nih besok puasa belum nih? Misal nih hari ini bulan Sya'ban terakhir. Satu sisi dia dengar besok mulai Ramadan, di sisi lain belum, lusa Ramadannya. Akhirnya dia ragu-ragu tuh. Akhirnya dia jalanin juga, walaupun sambil hatinya mang-mang ragu-ragu. Ya, maka di sini disebutkan dalam kitab Majmu' bahwa mengqada puasa pada hari syak harus disegerakan ya. Jadi disegerakan di sini maksudnya langsung tanggal 2 Syawal langsung dia qadain tuh syaknya. Alhamdulillah kalau di kita insyaallah kalau awal-awal Ramadan sudah banyak informasi-informasi liburan
di masjid maupun di media sosial, apalagi zaman sekarang ya. Silahkan yang mau ikut fatwanya PP Muhammadiyah monggo, yang mau ikut fatwanya Menteri Agama silahkan ya. Semua ada dasarnya masing-masing. Yang salah itu ngaku muslim tapi gak puasa Ramadan, nah, itu bahaya. Atau dia curang puasanya belakangan, wah saya mah belakangan aja deh ikut pemerintah misalnya atau ikut Menteri Agama. Begitu Lebaran ikut yang duluan, ya. Nah, jadi harus pegang salah satu saja, nggak boleh dikomben atau dicampur adukan seperti itu. Wa nadzara fihi jam'un. Banyak ulama berpikir bi antarikan niyah, bahwa ilat tersebut orang yang tertinggal niat puasa berkewajiban di qada tadi imsak secara pasti pada siang harinya, yalzamuhul imsak ma'an qada'ahu ala tarafi qat'an. Sedangkan waktu kodonya diberi kelonggaran kapan saja, tidak harus segera. Ya, jadi yang sebabnya atau ilatnya karena lupa niat di malam harinya, ya. Di sini ulama berfatwa bahwa diberikan kelonggaran kodoknya, artinya kodoknya tidak harus disegerakan, harus digerakan tadi tuh yang yaumil syak. Wa yajibu imsakun. Sampai situ dulu coba, ini ada sebab yang berbeda nih. Qada puasa, ada yang mau didiskusikan monggo? Jelas ya? Jadi itu. Jadi kita kan punya keluarga perempuan, ada istri, ada anak-anak atau ada ibu mungkin. Nah, pemahaman tentang qada ini juga biasanya yang paling banyak ngamalin ini kaum perempuan karena dia punya tahun bulanan, ya. Maka ketika puasa Ramadan harus dipastikan kapan, jam berapa atau detik berapa dia mulai keluar haidnya, ya, supaya memastikan nanti qadanya berapa hari. Nah, itu harus dipastikan. Terus kapan sih waktu utama mengqadha puasa Ramadan itu? Afdalnya segera. Ya, afdalnya segera. Apalagi kalau disatukan dengan melaksanakan puasa sunnah Syawal, ya, puasa sunnah Syawal 6 hari, ya, tanggal 2. Nah, itu 22 Syawal sampai 6 hari berikutnya sambil qadha puasa Ramadan itu lebih utama lagi, karena menyegerakan sesuatu yang yang sangat penting mengenai ibadah. Kan ada teori ketika ibadah itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan kita tetap sehat, tetap masih punya umur panjang, nggak pernah tahu. Maka alangkah bagusnya kalau disegerakan. Kenapa? Kalau habis lahiran nunggu dulu 40 hari. Iya, nanti dari setelah selesai nifasnya, nah dia kan udah suci lagi tuh. Nah dari situ dia nyicil tuh 1 bulan itu. Iya. Makanya kalau bisa diprogram, jangan sampai lahirannya pas sebelum Ramadan. Kasihan ngodoinnya tuh, ya. Karena alhamdulillah kan dengan teknologi kedokteran kita bisa ngira-ngira. Kalau terjadi pembuahannya bulan ini, kira-kira nanti 9 bulannya bulan apa?
Itu luar biasa sekarang teknologi ya. Iya, harus disegerakan. Pak, menanya Pak. Monggo. Kalau kan yang sering kita dengar itu, ini puasa tahun 2024, itu kan belum kita kodoin tuh. Terus kalau di tahun 2025 ini itu double nggak jadinya, kayak satu hari jadi 2 hari nggak gitu Pak? Kan kalau kita dengar umumnya kan ketika kamu udah ngelewatin puasa berarti kan double jadinya. Itu bagaimana Pak? Double di situ maksudnya karena di puasa yang berikutnya dia punya utang lagi. Tapi tidak di sahur apa sih? Satu hari jadi 2 hari nggak gitu? Enggak. Kalau udah lewat iya. Ramadan yang keberapa itu? Iya, tetap utangnya sama, nggak berbunga. Tetap, maksudnya double di situ, karena biasanya kalau perempuan nih maaf, ketika belum bayar 1 tahun, kemudian datang Ramadan lagi, dia kan datang bulan lagi, otomatis double di situ maksudnya, karena dari tahun lalu dan tahun ini tahun sekarang. Dan tapi yang tahun lalu itu nggak jadi 2 hari kan? Enggak, tetap 1. Itu ya. Kecuali ada kasus itu tuh yang apa namanya? Yang jima hubungan suami istri siang-siang Ramadan. Itu kan ada kifarat tuh, dia harus pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah-tengah batal, mulai lagi dari awal. Itu kan ada tuh yang sampai pada zaman Nabi kejadian tuh, ya kurang lebih redaksi hadisnya mungkin bebas. Ya ada sahabat Nabi ngadu ke beliau tuh, ya Rasul, waduh, saya nggak kuat nih tadi. Saya ngopi. Teh aja bu. Nah, kalau ada, nggak apa-apa. Sedang aja. Makasih pak. Saya nggak kuat kata salah satu sahabat, siang-siang akhirnya saya jima sama istri saya. Waduh, kamu melanggar ini. Dah, ibaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian si sahabat itu nanya lagi, jangankan 2 bulan, yang sebulan aja saya nggak kuat ya Rasul. Ya udah, kamu ngasih makan aja 60 orang miskin di sekitar kamu. Akhirnya apa? Kebetulan saya yang paling miskin ya Rasul di tempat saya. Nah, akhirnya dia pulang malah bawa sedekah dari Rasulullah. Ya. Nah, itu urutannya tuh. Atau memerdekakan hamba sahaya dan segala macamnya. Itu ya. Ada lagi?